Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar coding lagi. Dan di sini kita belajar C++ Math. Jadi matematika di dalam C++. Langsung aja kita mulai. Di sini kita perlu include dulu C Math. Jadi ini buat belajar C Math ya. Buat ambil fungsi-fungsinya untuk C Math. Jadi mungkin kita mulai di sini. Kita disuruh enter a number. Jadi misalnya karena di sini buat ngetes si fungsinya square root, jadi mungkin kita kasih angka 25. Jadi square root itu adalah inbuilt function in CMath header file. Jadi fungsi yang ada di CMath file ini ya. Jadi kita mungkin langsung aja, dan di sini pasti keluarnya 25. Ya karena 25 ini kalau dibagi jadi ini ya. Enggak, sorry, maksudnya 5 dikali 5 itu jadi 25. Jadi dia ini nyari akar. Lalu yang kedua ada round. Sama aja dia itu di another useful function in CMath library. Round ini dia itu bakal membulatkan. Jadi mungkin kita bakal kasih angka desimal ya, misalnya 27,8 jadi 28. Dia jadi dibulatin ke atas. Terus ya, yang ketiga ini ya, ada yang ini. Jadi dia ini POW ini nih. Fungsi ini POW dia itu buat pangkat ya. Jadi yang mau dipangkatin yang di depan, terus yang bakal dimangkatnya itu di belakang. Jadi kalau 5 pangkat 3 berarti 5,3, dan dia itu 125 ya. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 ya. Jadi seperti itu. Terus yang di bawahnya ada reminder. Yang ini, kalau kalian nggak tahu, reminder itu adalah sisa ya, sisa pembagian. Misalnya reminder of 5 dibagi 2 sama dengan 1. Karena kan 5 dibagi 2 itu 4. Ya karena sisa ada 1 jadi 5, jadi remindernya 5 gitu. 1 gitu ya. Jadi kalau 5 dibagi 2 4, sisa 1 gitu. Terus kalau mau misalnya ganti ya, misalnya 10 dibagi 3. Ini buat ganti aja ya. Jadi 10 dibagi 3 itu 9, sisa 1. Jadi seperti itu reminder. Lalu di sini ada absolute. Nah, absolute ini itu nilai real ya. Jadi kalau misalnya dia minus, kita bakal berubah jadi plus gitu ya. Bedanya gitu. Kalau dia udah plus, dia bakal plus tetap. Nah, buat pakai itu dia pakai fungsi namanya abs. Ya, absolute. Kita lanjut yang ke bawah. Mungkin yang ke bawah ini gampang ya. Tapi ini max sama min. Dia itu cuma nyari angka yang terbesar yang mana sama yang terkecil yang mana gitu ya. Jadi kalau 76 sama 34, berarti yang paling besar itu 76. Kalau yang paling kecilnya itu 34. Tapi kalau dia ada 3 gini, bandingin 3 angka gini, mending dipakai yang di bawah ini. Jadi ada range with logic. Jadi kita disuruh enter number. Misalnya kita ini ya, 76, 34, 112. Ini kalau mau bandingin 3 angka, buatnya bisa kayak gini. Pakai if largest number. Jadi kalau N1 lebih besar dari N2 dan N1 lebih besar dari N3. Oh ya, ini dia pakai ini ya. N. Ini logic gatesnya AND. Jadi kita langsung enter, dan largest numbernya pasti 112. Ya, dari yang ketiga itu yang 112 paling besar.
Jadi seperti itu, dan di sini ada conditional. Misalnya kita disuruh enter a number, misalnya ini cuman buat bedain ini ya, dia itu positif atau negatif atau neutral. Saya coba 0 dan dia bakal masuk ke neutral number. Ya, angkanya netral. Kita coba misalnya, oke, ini ada koma di sini. Kita coba kalau misalnya dia negatif. Misalnya negatif 756, berarti dia it's a negative integer. Mungkin cukup segini saja di C++ Math-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.